Oke, selamat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini bersama saya di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA yang ada di tema 3, subtema ketiga. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Yuk, kita mulai saja videonya. Yang pertama adalah peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia, sehingga sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati tetap diamkan tanpa adanya perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ini juga berlaku juga buat hewan peliharaan lainnya, selain seperti anjing dan kucing. Jika kucing tidak dipelihara dengan baik, maka ia akan sakit. Dan jika kucing itu sakit, maka dia dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti manusia yang memeliharanya. Ini ada tabel ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, ciri-ciri hewan terawat itu sudah pasti tubuhnya tegak dan bergerak dengan lincah ya. Lalu bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang atau diusap-usap tidak mudah rontok. Lalu kulitnya bersih dan tidak ada luka. Matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Lalu ada ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Tubuhnya cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Kulitnya terdapat luka. Lalu mata berair dan bernanah sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, misalnya membenahi tanah bekas galian, pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu tanaman obat keluarga? Ya, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaatnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan sederhana yang mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga antara lain jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Ayo, kalian lihat di pekarangan kalian, apakah ada tanaman-tanaman ini? Jika ada, berarti di rumah kalian sudah ada tanaman obat keluarga. Kamu dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahmu misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Berikut adalah manfaat tanaman obat. Nah, yang pertama, temulawak. Manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Daun sirih, manfaatnya mengobati batuk, antiseptik, mimisan, dan obat kumur. Daun seledri, manfaatnya menurunkan tekanan darah. Jeruk nipis, manfaatnya mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Kunyit, sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya kepada teman-teman kalian, agar kalian dapat berbagi informasi kepada teman-teman kalian semua dan membantu channel ini untuk makin berkembang dalam memberikan materi pembelajaran kepada semua murid-murid yang ada di Indonesia. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya yang akan mempelajari IPA yang ada tema 4 subtema ke-1. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.